Selamat berjumpa kembali dengan channel Yamung Turgo pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023. Yamung Turgo meliput persiapan tempat untuk misa arwah 1000 hari adik FA Bambang Suryadi. Nah, sekarang kita akan liput seperti apa persiapannya, dan nanti akan berlanjut dengan misa arwah. Ya, ini sudah menyusun kursinya seperti ini. Ini disusun seperti ini. Mau saya ini anak-anaknya. Dek, kurang ora Sing tuan dhewe ora? Ora. Mergo lagi yang seli ya kae, tuan dhewe. Biasa nih. Oh. Ini susun kursinya menghadap ke ya, ini persiapan atur tempat duduk untuk misa. Ini.
Ini altarnya di dalam rumah menghadap ke barat. Ini rombongan nomor rektor dan frater-frater yang baru tahun rohani baru sampai di sini. Iya. Iya. Moga, 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 Seter, moga. Ya, minggir wae ora iso nek arep anu. Ramon perbaiki lantur sudah Carlos Studio kali yang sampun seksual Pramudia MRC memilih manipul Bapak Franciscus Asisi Bapak Suryadi Amerika Sonten Beligo bersama dia menurut dengan Kerana Uranas Pembawan BR Uji Romo Markus Widyoko bersama dengan di Yudung Menipun Catatan mengenai dan sebenarnya Intramunya berpindah sampun Kali berdiri dan kita semangat yang akan promo nanti itu bisa dikasih hidung sambil di
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama aku dan bersama rohmu. Keluarga besar Ibu Heriberta Dwi Astuti yang terkasih dalam Tuhan, Mbak Franciska Berbi Kurniastuti, Brother Ignatius Surya Dermawan, Bapak-bapak, saudara, para brother, Bapak Ibu, yang kakak, yang putri, saudara-saudariku dan adik-adik yang terkasih, selamat sore dan berkah dalam. Pada sore hari ini bersama-sama dengan keluarga besar Ibu Dwi Astuti, kita semua dibawa dukungan doa untuk mengenang dengan penuh kasih dan juga mendoakan keluarga Bapak Franciska Asisi Bambang Suryadi yang sudah sowan Gusti 1000 hari yang lalu. Kelihatannya cepat atau lama ini 1000 hari itu. Terasa cepat, juga terasa tergantung. Tidak terasa 1000 hari kita berpisah dengan saudara yang kita cintai, Bapak Bambang sowan Gusti. Dan setiap kali kita mengenang 1000 hari seperti ini, kita diingatkan akan iman gereja, bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang menjadi sumber dan tujuan kegiatan hidup kita. Gusti ingkang dados sangkan parane binatang. Tuhan yang Maha Pengasih memberikan kasih-Nya kepada kita, lebih keluarga Dwi Astuti ini, agar Pak Bambang mengalami kedamaian abadi di surga dan menjadi berdoa bagi keluarga yang masih berjalan di dunia ini. Maka dalam iman kita percaya bahwa Pak Bambang sudah mulia bahagia di surga dan menjadi alami berkah. Jadi berdoa bagi keluarga yang masih berjalan di dunia ini bersama kita semua. Maka dalam kasih ini mari kita mohon rahmat Tuhan bagi keluarga Dwi Astuti, Pak Devi, Pak Wawan, dan juga keluarga besarnya, agar diberikan rahmat kesehatan, rahmat kesejahteraan, dan juga rahmat kekuatan di dalam menjalani hidup ini. Bagi Pak Wawan semakin mantap dalam panggilan, semakin mantap dalam panggilan, dan juga nanti menjadi berkat pula untuk keluarga besarnya. Dan kami sungguh merasa bersyukur dan gembira teman-temannya Pak Wawan bisa hadir mendukung apa yang menjadi intensi keluarga pada hari ini untuk mengenang 1000 hari berpulangnya Bapak Bambang Suryadi sowan Gusti. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, setelah itu juga saya mengajak kita untuk mendoakan Romo Paroki kita, Romo Rafael Jayanto, yang hari 30 ulang tahun. Yang ke berapa? Ada yang besok? Ada yang besok? Wah, perkayaan ya. 34 ulang tahun yang ke-53. Romo Tri, Romo kita hari ini Ambar Warso yang ke-53. Tadi pagi juga kami doakan dalam misa Sinari Pamjangli. Kita berdoa pula dalam misa ini, semoga Romo Tri dan rahmat kesehatan, kebijaksanaan, dan juga cita-cita di dalam menjalani panggilan imamat dan juga melayani umat di paroki Somoitan ini. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki misteri agung Ekaristi untuk mengenang 1000 hari berpulangnya Bapak dan Asisi Bambang Suryadi yang Tuhan. Kita menyadari keagungan dan dosa kita,
Dan kadangkala kita belum mengimani Tuhan dengan sungguh-sungguh karena kerapuhan dan dosa-dosa kita itu. Begitu kita mengingat, kita mohon ampun dan belas kasih-Nya. Saya mengatakan marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah sumber dan tujuan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau berkenan memberikan kedamaian abadi kepada saudara yang kami cintai, Suhardi Bapak Sanggul Asisi Bambang Suryati, yang telah menghadapmu genap 1000 hari yang lalu. Kami menyadari bahwa kehidupan ini berasal darimu dan akan kembali kepadamu. Maka kami mohon, sertailah kami, terlebih keluarga Ibu Dwi Astuti, agar selalu dengan rohmu hidup dalam damai sejahtera. Semoga kami selalu menggantungkan segala harapan kepadamu, Sang Sumber sejati, dalam perjuangan hidup kami sehari-hari, sambil mengharapkan kedatangan kerajaan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita buka hati mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan jamuan bagi segala bangsa. Dan di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabin yang diseluruhkan kepada segala suku, dan tunduk yang diturunkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Seorang pun di antara
Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Bapa, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan Engkau yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara Suti, Pak Dedi, keluarga besar, Suwardi, Pak Bambang, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, Sugeng Sonten, lan berkah dalem. Sugeng Sonten, berkah dalem. Misa ini diiringi dengan hujan berkah ya. Kita bersyukur alam ikut mendoakan dan juga ikut berdoa untuk
kedamaian jiwa Suwargi Bapak Bratasisi Bambang Suryadi. Mas Kakung semesta mendukung. Tidak langsung Semarang panas semua. Di langsung maknus ya, masuk kurir rasanya itu. Di ayam dan damai, ayam. Kita orang suasana kondel perang dasa, Rusia Ukraina, adem ayam di daerah sini. Bapak Ibu dan saudara terkasih, sungguh kami merasa bergembira keluarga besar Senari Tahun Orientasi Rohani Jambi Semarang bisa sowan dan juga silaturahmi ke keluarga Bujuri dan juga keluarga besar di sini serta Bapak Ibu ingkang rawuh dari berbagai tempat ya. Matur nuwun kisah mengkasa rawuh yen kuyung menapa ing dados wujud isuci ing santen menika kangge memulai Suwargi Bapak Bratasisi Bambang Suryadi. Saya 2 kali sowan mriki. Pertama pas 7 hari itu ya, pas meninggalnya beliau saya nggak bisa datang karena waktu itu situasi kurang memungkinkan di Senari. Lalu kapan waktu itu PCC di rumahnya, sehingga saya dan Frater Patrick waktu itu berdoa di makam Pak Bambang 7 hari lalu juga di sini. Dan ini kedua kalinya bisa sowan sungguh di peringatan 1000 hari ini. Seperti yang tadi saya katakan di awal, ketika mengenang 1000 hari saudara-saudara kita yang sowan Gusti, kita ingatkan gereja akan iman gereja, bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang menjadi sumber, menjadi tujuan perjalanan kita. Gusti ingkang dados sangkan parane dumadi. Hidup di dunia ini seperti sebuah perjalanan, siji sing diarah, siji sing diarah. Dan kita nggak tahu berapa lama perjalanan kita berziarah itu. Ada yang pendek, singkat, ada yang panjang, ada yang lumayan lama. Ya, orang Jawa ngendika urip ku sak drama mampir. Jenenge mampir ngombe bangun apa boten? Sedina. Oh, mampir. Berbagi, Pak. Iya, mampir ngombe. Piye enten kamar sekolah. Dia udah mampir ngombe ra oleh Pak. Hidup hanya sementara. Kita nggak tahu ya, Tuhan beri kita kesempatan hidup di dunia ini berapa lama, berapa tahun. Tanggal 6 November kemarin kami para Romo itu misa arwah di Kentungan, di Kentungan. Lalu setelah misa arwah kami nyekar para Romo, para Frater juga ada yang dimakaman di situ, ada Bapak Uskup juga. Lalu sowan ke Romo Sepuh di Domus Pacis Kentungan itu, disambut Romo Bambang dan kawan-kawan itu. Romo Bambang di BP apa BP? Romo di Bambang di Bambang Sutresna. Beliau itu ngendika, para Romo waktu kan para Romo dari Payon Semarang ya, sowan bersama dengan para Romo Sepuh di situ. Romo Bambang itu ngendika, para Romo, kalau pengen awet muda, pengen awet hidup, silakan masuk ke Domus Pacis sini. Sampai sini kami pindah di sini belum ada yang meninggal. Jadi sejak dipindah dari Puren Kentungan, Puren Trengkulo sampai ke itu tidak ada satu romo pun yang sehat. Umurnya malah panjang. Ada yang puluhan tahun. Itu pasti kasih berbeda. Beda dengan para romo. Masih muda dan yang meninggal di parok itu masih muda meninggal. Kami di sini sudah tua, nggak mati-mati. Lalu bahkan ada satu romo sudah 2 bulan di ICU, kita sudah siap upacara kematian, kok kami sampai sekarang masih hidup. Jadi romo Bambang itu lucu ya, lucu ya. Karena para romo kalau mau umur panjang, langsung masuk aja ke rumah sepuh gitu. Dan betul ya, yang dimakamkan di Kentungan itu
ada yang sudah sepuh, ada yang masih muda, ada frater. Ada frater sudah dipanggil Tuhan, sudah ada yang diakon, beberapa yang diakon Adi dari pemikiran ya, mau tak bisa memang meninggal. Ada juga yang Amin satu mau tak bisa karena kecelakaan sudah meninggal. Ada yang sudah sepuh, ada yang relatif muda 40-an meninggal, ada yang sudah umur 70-80 meninggal. Jadi kita nggak tahu ya hidup kita di dunia ini berapa lama. Dan yang besok Gusti Tuhan Allah. Maka penting bagaimana kita menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh, hidup yang menjadi berkat, hidup yang bermakna dan berarti. Maka salah satu gambaran hidup kekal adalah perjamuan. Seperti dalam bacaan pertama tadi ya kita saya, perjamuan yang diwarnai sukacita, tidak ada air mata, tidak ada perkabungan, semua mengalami sukacita. Karena inilah hari yang dinanti-nantikan, berjumpa kembali, pulang ke rumah Allah Bapa di surga. Maka bagi kita orang Katolik, kematian itu bukan akhir segala-galanya, justru menjadi pintu masuk untuk hidup yang abadi, hidup yang abadi. Dan bahkan Tuhan Yesus dalam Injil tadi mendoakan kita, para muridnya, menjelang akhir hidupnya. Yesus berdoa, dan biasanya doa atau tutur pesan orang yang mau sedo itu sesuatu yang penting, dan kita yang hidup sebisa mungkin harus harus melaksanakan itu. Pernah suatu kali ada umat yang cerita, Romo, dulu ibu saya, bapak saya kalau meninggal itu pesan kepada kami anak-anaknya, Lendo, sing do rukun yo. Pesan yang bagus, sing do rukun yo. Ada juga yang pesan kepada salah satu umat, ibunya mau meninggal berpesan, Dok, turun yo, utangku lunasno yo. Lalu, Bu, nanti kami begitu dong, dosa betul menggalih, nanti kami lunasi. Dan ketika dicek ternyata utangnya akeh. Yaudah, karena itu sesuatu yang komitmen, lalu anak-anaknya berusaha untuk melunasi hutang dari ibunya itu. Kemudian juga Tuhan Yesus tadi ya, dalam akhir hidupnya juga memberikan pesan lewat doa. Doanya menarik. Bagi kita ini adalah milik Tuhan. Pejah gesang kita menika kagungan dalam Gusti. Gusti ingkang apa? Tuhan yang memanggil, Tuhan yang lalai ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan ini dalam Injil tadi Tuhan Yesus menegaskan, hidup kita ini adalah milik Tuhan. Bahwa kita ini dalam kagungan dalam Gusti. Segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan bahkan di bagian akhir Injil tadi dikatakan, ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam nama-Mu. Tuhan Yesus mendoakan kita agar selalu dipelihara oleh Bapa. Kalau kita punya keyakinan Gusti tansah rumeksa, gitu. Gusti tansah rumeksa. Tuhan selalu memelihara hidup kita. Dan saya yakin juga keluarga Bubuli ini juga meyakini akan pemeliharaan Tuhan. Punya rumah yang makro-makro ini ya, tingkat menaik. Ini sesuatu yang juga berkat Tuhan. Dulu katanya Pak Bambang Suwardi itu, ini buat dari tanaman bunga ya gitu. Itu kan jualan bunga itu ya, punya rumah tingkat. Nah, Tuhan selalu memelihara, menjaga. Pesan orang tua itu sesuatu yang sangat penting untuk dihayati. Dan Yesus dalam hal itu adalah orang tua kita, guru kita, panutan kita. Maka kita orang Jawa itu kan punya unek-unek di bawah itu. Bapak tinggal ulpak, simbol tinggal tombol, simbah tinggal tambah. Apa boleh?
Bapak tinggal umpak, Simbol tinggal ombok, Simbah tinggal tambah. Terus kalau kayak diurut. Simbah tinggal tambah, yang Gusti ingkang jangkepi. Gusti ingkang jangkepi. Bapak tinggal umpak. Bagaimana Bapak itu menjadi pondasi umpak. Kayak bangunan joglo itu ya, kalau umpaknya kuat, cagak-cagak ya kuat, maka bangunan joglo juga akan bangkok, akan kuat, tidak mudah roboh, akan bangkok. Simbol timbul ombok. Bagaimana kehadiran ibu itu juga melengkapi dalam mendidik anak-anak, juga menjadi pendamping suami. Dan ya simbah timbul tambah. Boten kayak diubah-ubah gitu. Simbah lo tambahin berkah kangge putra waya. Kadang-kadang ada simbah yang seperti anaknya mangkat sekolah gitu. Itu betul lagi. Antar jemput patah bola. Alhamdulillah. Ada berkah gitu. Ngomong tutu MC ya begitu. Iya MC ngomong tutu ya. Ketika bapak ibunya bekerja, lalu eyangnya ngantar cucunya ke sekolah, nanti siang menjemput cucunya ke sekolah. Lalu kadang-kadang si bayi itu dimateni putune, kadang sing buka-buka ibu atau dimanja kabur, atau dimanja tambah anak ini. Kadang-kadang maksudnya orang tua si bayi itu pengen bersani kan, dimateni. Maka pada kesempatan baik ya, Relawan akan bersharing ya, bagaimana keutamaan Bapak Bambang Suryadi ya, Relawan ini luar biasa, paling nyumbuk dari para bapak. Tapi ketika kami minum tadi di bawah itu butuh, wah meledak. Gemoy, Relawan gemoy, istilah yang baik, lawan gemoy. Monggo Relawan bisa sharing cerita ke kita yang tahu bagaimana keutamaan Pak Bambang.